tak pilih kasih, kan ku peluk semua. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. Insting 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di Santai Siang kali ini disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita hadir buat kamu semua di Santai Siang spesial edisi menuju Indonesia Merdeka, teman Pro 2. Di tanggal 15 Agustus ini kita bakal ada obrolan sama anak muda, dua anak muda yang berbakat juga. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang semaraknya peringatan kemerdekaan di kalangan generasi muda, teman Pro 2 ya. Walaupun banyak pro dan kontranya nih di tahun ini, teman Pro 2, tapi kita bakal lebih optimis lagi nih siang hari ini ngobrol sama anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Tentunya siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan kita bakal ngobrol, teman Pro 2, bersama dua orang putra dan putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Dan acara ini disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Palembang, melalui kanal YouTube RRI Palembang, dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store atau App Store secara gratis. Pastinya kalau kamu juga ingin nanya-nanya siang hari ini sama dua teman kita nih, boleh banget. Kamu bisa langsung WhatsApp ke WhatsAppnya kita di 0816 1106 916 atau komen langsung di YouTube channel kita RRI Palembang. So, siang hari ini Mita udah kehadiran dua orang putra dan putri Nusantara Sumatera Selatan 2024, teman Pro 2. Udah ada Dwi Rizky Amelia dan juga Muhammad Raffi Afla. Halo, selamat siang. Halo teman Pro 2. Oke, jadi kita ngobrol siang hari ini nyantai aja ya. Mengingat ini pukul 11 sampai nanti pukul 12 nih, mengiringin kamu sambil kerja juga, teman Pro 2, atau mungkin sambil menjalankan suatu aktivitas di perjalanan, mungkin tetap hati-hati di jalan pastinya. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol ya bertiga, ngobrolin masalah semarak, atau bukan masalah sih, lebih ke kayak euforianya aja nih anak-anak muda tentang kemerdekaan Indonesia di kemerdekaan Indonesia yang tahun ini nih gitu. Jadi kita bakal ngobrol, tapi sebelum ngobrol banyak nih, tak kenal maka tak sayang. Kita akan berkenalan dulu, teman Pro 2, sama Dwi Rizky Amelia dan juga Muhammad Raffi Afla. Mungkin siapa nih yang mau kenalan duluan? Mungkin Afla dulu kali. Oke, jadi kita panggilnya Afa ya. Oke, Afa dulu deh. Ya, halo semuanya, teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Afla, biasa dipanggil Afla. Saya mahasiswa aktif di UIN Raden Fata, mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya semester 3. Ada lagi nggak nih? Mungkin nggak? Oh iya boleh nih. Informasi lebih lanjut nanti hubungi Afla melalui Instagram. Boleh. Enggak, jadi Afla tadi Universitas UIN Raden Fata, semester 3. semester 3. Oke, jadi Afla ini merupakan runner up 3 ya untuk Putra Putri Nusantara. Oke, jadi kita panggilnya Afla siang hari ini. Iya, Afla. Oke, Afla. Oke, next lanjut, mungkin yang cewek sebelahnya nih mau kenalan. Oke, selamat siang. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Amalia, biasa dipanggil Kiki. Saya adalah runner up 4 Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Jadi Kiki juga merupakan mahasiswa semester 5 Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Oke, jadi sama-sama masih kuliah ya kalian berdua. Iya, kita mahasiswa. Oke, kenal berdua berarti di event ini ya, di ajang ini ya? Iya, di Putra Iya, Putri kita Nusantara. kenal di ajang ini. Di Putra Putri Nusantara ini. Nah, sebelum kita ngobrolin masalah kemerdekaan nih, kayaknya enak kalau kita cerita-cerita sedikit dulu tentang mereka di event mereka atau di Putra Putri Nusantara ini ya. Boleh. Ini gimana sih kalian awalnya nih tertarik untuk mengikutin
pageant Putra Putri Nusantara 2024 ini. Ya. Mungkin boleh Afla deh dulu Boleh. cerita sedikit. Ya, jadi sebelumnya itu Afla kan nggak pernah tahu dengan dunia pageant. Terus Afla nggak sengaja di feed FYP Afla tuh ketemu kayak video pageant itu. Terus Afla lihat pas video klip pageant ada sesi Q&A. Terus juri nanya ke salah satu peserta, dan peserta ini langsung kayak spontan ngejawab kayak speech, dan itu ngebuat impress Afla itu, wah ini skill valuable banget untuk kehidupan. Jadi Afla tertarik nih buat coba pageant kan. Afla cari-cari info tentang pageant, ngeliat nah ada Putra Putri Nusantara lagi buka pendaftaran maksudnya. Nah, jadi ya itu di awal Maret. Oke, di awal Maret ya. Sampai kalian terpilih ini lumayan panjang perjalanannya pasti. Iya. Kalau Dwi Rizky sendiri gimana? Ini aku manggilnya Dwi aja atau Rizky nih? Kiki aja. Oke, kalau Iya. Kiki sendiri gimana Ki bisa tertarik sama Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini? Iya, kalau Kiki sendiri kebetulan ini juga pertama kali ya ikut pageant ajang kayak gini tuh pertama kali. Jadi waktu itu temen yang ngenalin sih waktu itu, temen kuliah yang alumni dari Putra Putri PPN juga di angkatan pertama waktu itu nawarin kan untuk batu loncatan juga kan, untuk branding diri kita juga. Nah waktu itu emang aku itu suka banget basicnya ke pariwisata gitu-gitu untuk lebih mendalami kebudayaan di kota kita kan. Ini jadi waktu itu aku kepoin nih, waktu itu aku follow dulu Instagram, aku kepoin. Terus waktu itu emang pendaftaran sebentar lagi kan, waktu itu kalau nggak salah di bulan Maret ya. Iya. Di bulan Maret pendaftaran, itu di tanggal 1 Januari kita udah daftar kan? Iya, udah daftar. Iya, Maret pengumuman. Nah, di Januari tanggal 1 Januari aku semangat banget di situ untuk foto full up, terus class up juga itu semangat banget. Jadi emang udah niat sih. Kalau dibilang niat, ini awalnya ikut ini gimana, emang udah niat, udah aku kepoin juga dari awal gitu. Jadi emang udah ada persiapan ya kalau Kiki sendiri Iya, ya. Pastinya Kiki ada kalau ikut yang ajang-ajang begini pasti harus ada persiapan yang mateng banget Benar, nih. Sampai kalian terpilih menjadi runner up 4 dan juga runner up 3 Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan nih. Apa sih yang kalian rasakan gitu? Sebagai anak muda ya, bangga Iya. kah atau gimana? Iya pastinya bangga ya, bangga sama diri sendiri pasti, apalagi untuk aku sendiri yang pertama kali terjun di ajang pageant kayak gini, jadi bangganya luar biasa sekali. Ya, sebenarnya Afla sama, soalnya Afla baru kali ini terjun ke dunia pageant, dan ya Afla kayak Speechless. terpukau ke diri Afla sendiri, karena sebelumnya nggak pernah achievement ini sangat speechless buat Iya, Afla. gak nyangka Iya, juga nggak ya. nyangka. Sampai terpilih juga menjadi runner up tuh pastinya banyak banget yang kalian lewatin. Pastinya saingan juga banyak nih gitu kan. Menjadi salah satu orang yang terpilih untuk Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 nih, apa sih yang udah kalian ubah dari pola hidup kalian sendiri yang biasanya kayak mungkin nih banyak orang-orang atau anak-anak Gen Z, anak muda nih yang kayak ya berpenampilan sembarangan gitu kan, bukan sembarangan yang gimana ya, tapi kayak ya udah gitu pakai sepatu cat atau gitu. Itu ada nggak sih perubahan di diri kalian ketika kalian ke kampus gitu atau kemana gitu keluar kan, karena membawa nama Putra Putri Nusantara nih. Itu gimana sih kalian? Ya kalau Afla sendiri, kalau Afla sebelumnya benar-benar nggak tahu tentang kayak merawat diri, kayak contohnya kayak misalnya kemana-mana gak bawa tisu basah, gak bawa parfum gitu kan, gak bawa minyak rambut. Ya setelah ikut dunia pageant nih ngelihat sekeliling Afla kayak wah ini kayak on point banget setiap saat kan. Ya jadi Lebih ya peduli gitu. Lebih peduli ya, sama lebih diri aware sendiri, ya. bener sih. Kalau Iya. Kiki sama. Iya, itu kayak bener kerasa banget sih, kita lebih peduli sama penampilan sih, karena kan ya kita kan udah merasa kita ini akan jadi sorotan gitu kan. Iya. Jadi di kampus, di lingkungan tempat tinggal juga, jadi pasti kita akan menampilkan apa yang kita dapat selama karantina juga iya, kan, kayak benar. cara duduk, Iya, cara table manner itu kan pasti akan kebawa ke diri kita, dan itu akan juga jadi dilihatkan orang. Jadi orang juga mikirkan oh iya pantas nih dia menang gitu, karena ya emang iya mereka lihatnya itu gitu. Jadi emang dampaknya
luar biasa sekali ke diri kita sendiri. Untuk Sebagai anak muda ya, kalian Iya. merasakan dampaknya banyak sekali lah Iya, gitu kan. positif ya Nah, pasti. positif dong pasti ya kan. Apalagi sekarang lebih dikenal juga. Nah, mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia nih, kalian berdua pastinya ada deh kayak aku harus gimana ya, media sosialku harus gimana ya. Itu kalian kepikiran gak sih buat sesuatu yang bisa mengajak orang lain atau sekitar kalian untuk menjadi lebih aware sama apa yang ada di Indonesia ini? Gak usah jauh-jauh deh, gak usah Indonesia, Sumatera Selatan dulu. Gimana pandangan kalian anak-anak muda zaman sekarang yang udah kekinian banget, kayak meninggalkan di luar konteks kita orang Sumatera Selatan, itu gimana sih menurut kalian tuh? Atau kalian pernah pikir aku harus buatin konten yang Iya, menggambarkan iya. Sumatera Selatan, pernah nggak sih kepikiran? Pernah sih. Pernah. Iya. Karena mengingat kan kaum gimana ya, Gen Z ini Iya. kan semua itu handphone ya Kak. Iya, Jadi betul. kayak aku contoh diri aku sendiri, kayak aku lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone Ya gitu. betul. Karena emang sepenting itu handphone kan. Nah, jadi kalau kita melihat, mohon maaf ya, kita ngeliat keluar kayak anak-anak itu udah kayak nggak gimana ya, udah kayak nggak semangat gitu menyambut kemerdekaan. Itu yang aku lihat ya kalau di daerah aku. Jadi gimana caranya kita itu ngajak melibatkan mereka untuk ayo dong peduli lagi gitu sama kemerdekaan. Nah, gimana caranya kita nampilin itu di sosial media, kita manfaatin sosial media, kayak kita buat konten yang menarik. Terus kita juga nampilin tokoh-tokoh yang kita bisa ngelibatin mereka, atau kita bisa buat lomba gitu yang melibatkan mereka juga. Jadi kan mereka akan gimana ya? Kan pasti kalau itu akan lewat terus kayak TikTok nih. Kalau misalnya itu FYP, kita pasti akan kepo kan? Iya Kayak, benar. ini apa sih gitu. Terus pas kita kepoin, nanti kan mereka akan ada kemauan nih. Coba mau gabung gitu. Iya. Itu kan juga akan menimbulkan dampak untuk mereka bahwa ayo lebih semangat lagi menyambut kemerdekaan, karena kalau bukan kita siapa lagi sebagai Benar, generasi benar. muda gitu. Iya. Kalau Afla sendiri, Kalau Afla sendiri ya, kalau kita lihat ada salah satu event yang bakal diadakan di Sekolah Mitriowa, itu Sriwijaya Lantern atau Festival Lampion. Nah, di situ kebetulan Afla dapat menjadi performance pembukaan yang bakal memakai kostum tradisional Pulau Kemaro. oke. Nah, di situ Afla pengen ngebuat kayak konten yang sebagai perantara untuk apa namanya, Mengajak. mempromosikan kebudayaan dan kostum tradisional. Oke, jadi kita punya cara sendiri-sendiri ya menangkapi atau memaknai Hari Kemerdekaan ini. Kalau menurut Kiki nih, gimana sih? Itu tadi kan caranya tuh, mungkin Iya. Kiki mau bikin konten di media sosial gimana? Kalau menurut Kiki sendiri, gimana sih cara Kiki memaknai Hari Kemerdekaan ini gitu kan? Itu gimana Ki? Jadi kalau untuk Kiki pribadi, hari atau momen Hari Kemerdekaan itu adalah momen untuk kita itu lebih menghargai dan juga merayakan perjuangan para pahlawan, untuk diri kita juga, untuk merenungkan nilai-nilai kemerdekaan untuk ini Iya. yang kita nikmatin sekarang gitu. Iya, loh. Gitu sih Kak kalau untuk aku pribadi. Kalau Afla gimana? Kalau menurut Afla sendiri itu momen kemerdekaan ini mengingatkan untuk kita momen merenung atas bangsa Indonesia ini telah dijajah berabad-abad oleh bangsa asing, yang mana akhirnya Indonesia berhasil merdeka berkat pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu. Nah, bagi saya ini melambangkan bahwa bangsa ini mampu berdiri dan tidak ada ketergantungan pada bangsa lain. Ya, itu Kak. Oke, jadi emang kayak kita lebih menghargai jasa-jasa pahlawan aja ya, gitu kan? Karena mereka dengan susah payah banget nih ngerebut kemerdekaan kita setelah kita dijajah bertahun-tahun, pastinya berpuluh malah. Jadi hari ini mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, tepatnya 2 hari lagi, ini nggak terasa banget udah tanggal Bisa. 15 pastinya. Di mana-mana lagi pada sibuk nyiapin acara kemerdekaan 17-an. Kalian gimana kalau di daerah sekitar rumah kalian udah mulai huru-hara belum sih? Huru-hara Ada banget. banget. Bahkan udah 1 minggu. Udah 1 minggu ini Iya, ya? udah beli cat merah putih Iya. kan, ditempel pakai yang botol
Itu juga ini sih Ada. kayak memanfaatkan sampah juga Iya. kan. Digantung-gantung gitu terus Digantung merah di putih kalau di tempat tiang-tiang. aku kayak gitu. Oke, jadi udah mulai terasa ya euforianya di sekitar terasa. kita. Dan pastinya teman Pro 2, kita juga bakal bawa euforia kemerdekaan itu siang hari ini. Karena obrolan kita bakal masih akan berlanjut teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, kamu akan dengerin dulu beberapa lagu dari aku siang hari ini. Dan pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bareng Mita, Kiki, dan juga Afla siang hari ini teman Pro 2. Jika nanti ku bisa tidur di sampingmu setiap hari, kan ku bawakan makanan kesukaanmu tiap pagi menjelang. Jika nanti ku bisa duduk di sampingmu tiap kau lelah, kan ku dengarkan seluruh pelik dunia kegelisahan. Tuangkan saja oh segala bara dunia, ku hisap habis api yang berulang. Lautanmu pecahkan karangku, beritahu aku bagaimana sayangmu sebesar itu. Jadikanku angin tenang yang kukuh menjagamu, selalu beriring tanpa celah selamanya. Selamanya. Jika nanti ku harus pergi, bawakan ku karangan bunga melati putih dan cerita-ceritamu tiap hari, agar ku dengar oh segala bara dunia, ku hisap habis api yang berulang. Lautanmu pecahkan karangku, beritahu aku bagaimana sayangmu sebesar itu. Jadikanku angin tenang yang kukuh menjagamu, selalu beriring tanpa celah selamanya. Kini kita sudah hidup lebih aman, seluruh gelisahkanku telan habis untukmu sayang. Jika nanti semua terwujud, kan ku pajang tiap cerita. Ildiz On Flight 2024. Ini dia festival band indie se-Sumatera Selatan yang super keren di tahun ini. Buat kamu pelajar SMA sederajat, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, bisa banget ikutan event bergengsi ini. Syaratnya gampang. Jumlah personil band kamu maksimal 7 orang. Membawakan satu lagu wajib, yaitu lagu daerah Sumatera Selatan dan satu lagu bebas. Boleh karya sendiri maupun mengcover lagu yang ada. Langsung aja daftarin band kamu di bit.ly
Festival Indie RRI 2024. Dan cukup dengan Rp200.000, kamu sudah bisa jadi bagian dari kompetisi bergengsi ini. Pendaftaran mulai dari sekarang sampai dengan 29 Agustus 2024. Buruan, kuota terbatas. Info lebih lanjut, langsung aja cek Instagram RRI Palembang atau Pro2 RRI Palembang. Prize winner dengan total hadiah jutaan rupiah. Indies on Flight 2024. Save the date, Minggu dan Senin, 1 dan 2 September 2024. Venue, Atrium Opimall Palembang. Presented by RRI Palembang and supported by Opimall. Pro2 RRI Palembang. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Siapkan dia, sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Melesat tepat di titik kelemahanku, letaknya di hatiku ini. Terbaik tetap
Yes, teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang edisi Indonesia Merdeka pastinya menuju tanggal 17 Agustus 2024 kali ini teman Pro 2. Dan di hari ini, hari Kamis, tadi kita udah ngobrol sama Kiki dan juga Afla. Nih mereka merupakan putra putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 teman Pro 2. Jadi kita udah ngobrol tadi sedikit banyaknya kenalan sama mereka berdua yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Terus juga tadi udah ngobrolin masalah huru hara di sekitar rumah tuh mempersiapkan kemerdekaan ya, udah mulai rame ya. Iya, udah mulai rame banget. Iya, jadi semua daerah deh kayaknya juga perumahan-perumahan, terus juga kota udah mulai mempersiapkan semuanya nih. Nah, selain di sekitar rumah kalian udah mulai rame nih nyiapin kemerdekaan, kalian ada nggak sih atau punya nggak sih memori yang melekat banget di kepala kalian, di kehidupan kalian waktu masa kecil kalian tentang kemerdekaan Indonesia ini? Ada nggak sih suatu kayak dulu pernah ikut lomba apa gitu waktu kecil dan sampai sekarang tuh masih terkenang terus? Ada nggak itu Kiki? Pastinya ada sih. Ya pasti kalau waktu kecil tuh kan antusias banget untuk ikut-ikut lomba di sekolah, di lingkungan rumah. Dan yang paling berkesan itu adalah lomba lompat karung. Oh, oke. Iya. Karena waktu kecil Kiki tuh ikut lomba terus jatuh. Dan sampai sekarang aku nggak berani ikut lomba lompat karung. Tapi jadi itu berkesan banget. Iya, tapi itu lucu banget pasti kan anak-anak lomba karung tuh sambil, apalagi sekarang ada lomba karung pakai helm. Pakai helm ya. Pakai helm bener. Zaman dulu itu nggak ada ya, ini kan baru-baru ini gitu. Kalau Kiki lompat karung. Kalau Afla sendiri ada nggak sih? Kalau Afla tuh lebih ke pelajaran di balik lomba itu. Jadi kayak lomba panjat pinang, lomba tarik tambang. Keren banget. Nah, itu masih kecil udah gitu. Ya, Afla tuh mikirnya kalau nggak kompak nih ya, kalau nggak kompak pasti jatuh semua, pasti. Iya, betul. Yang lain tuh merasakan efeknya. Ya, jadi itu sih. Kalau lomba-lomba ada nggak sih yang kamu pernah ikutin yang kamu inget banget? Tarik tambang. Kamu pernah ikut tarik tambang? Ya, Itu. Tapi pas Afla kan di belakang sekali. Oh, Cuma kemarin tuh di belakang tuh nggak ngelihat belakang, terus masuk ke parit. Aduh, jadi itu satu yang kamu ingat terus Iya. ya. Tapi sampai sekarang kamu masih main lagi nggak sih ikut tarik tambang itu Afla? Kayaknya enggak sih. Enggak lagi. Ya, trauma. Trauma ya. Nah, kalau kamu lihat kan kata kamu tadi ada panjat pinang, itu kan perlu banget kayak kerja kelompok lah ya bisa dibilang. Itu kamu pernah tertarik nggak sih untuk sekarang mungkin Afla, untuk umur kamu yang sekarang udah bisa dibilang udah termasuk kategori dewasa deh. Kamu pengen nggak sih ikut panjat pinang atau ya panjat pinang deh yang paling ekstrim tuh? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Kenapa tuh? Soalnya ya enggak dulu lah ya. Iya. Kayaknya Afla takut badannya sakit-sakit teman Pro 2 kalau ikut panjat pinang. Kan yang pasti tuh ada yang jadi pondasi, ada yang jadi tengah-tengah, ada yang di atas. Enak tuh jadi yang di atas. Iya, enggak ada beban. Enggak ada Tapi itu beban. harapan Kak, harapan sih. Iya. Kalau dia nggak bisa dapet TV, ya udah kena musuhin. Iya kan, dia menjadi salah satu harapan kalau di panjat pinang. Kalau Kiki sendiri untuk tahun 2024 ini pengen ikut lomba apa sih? Kalau di kampung ya, biasanya kalau nggak di kampung juga sih, di perumahan tuh pastinya heboh, banyak juga permainan dan lomba-lomba. Kiki mau ikut lomba apa kalau masih boleh? Kalau masih boleh, aku dendam banget sama lomba makan kerupuk ya. Ya aku dulu kan waktu masih kecil kan kalah terus makan kerupuk kan. Nah kalau boleh, tapi kan sekarang udah nggak ada. Karena umuran aku kalau di lingkungan aku udah jadi panitianya sekarang. Tapi kalau boleh, aku mau ikut lomba kerupuk. Oke, lomba makan kerupuk ya untuk menyemarakan kemerdekaan. Kalau Afla? Kayaknya mau coba tarik tambang kembali. Oke. Mau merubah memori yang udah memori trauma tadi. Oke, jadi kali ini kayaknya kamu jangan ambil yang di belakang sekali, Afla. Kamu ambil yang di depan. Paling depan, jadi kalau kesungkur duluan. Tapi ke depan ya, kesungkurnya bukan ke ini lagi, ke pembuangan air lagi, Afla. Jadi boleh deh, mungkin nanti kalau ada Afla ikut ya di videoin. Jadi kita teman-teman Pro 2 juga tahu nih, nanti kita lihat di Instagramnya Afla kalau dia bener-bener ikut ya. Boleh. Tapi kayaknya Afla udah bertekad banget buat ikut tarik tambang di acara 17-an kali ini teman Pro 2. Nah itu tadi ngomongin masalah memori kalian di masa kecil ya. Nah jadi itu pastinya sangat berkesan banget.
Dan gimana sih cara kalian buat mengaitkan semangat kemerdekaan yang kalian punya nih dengan tugas-tugas kalian sebagai putra-putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 ini? Ya, dari siapa dulu? Kiki. Aduh, jangan berebut Boleh, dong. bebas aja. Bebas. Ngalur aja. Tunjuk tangan deh. boleh. Siapa nih? Boleh. Ya, jadi sebagai putra-putri Nusantara Sumatera Selatan, cara kita mengaitkan semangat kemerdekaan itu pastinya dengan tugas dan rasa tanggung jawab kita ya Kak ya. Jadi pertama kita itu memberikan kegiatan sosial. Jadi contohnya itu kayak kita terlihat aktif dalam program sosial nih. Itu kan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga kan. Jadi kita tuh semangat untuk terlibat terus aktif dalam program sosial. Nah, terus kita juga melakukan upaya untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Itu kan juga dampaknya juga, maksudnya kayak semangat kemerdekaan itu kita bawa juga ke semangat untuk kita melakukan upaya melindungi lingkungan gitu-gitu sih. Kalau Afla? Ya, kalau Afla sendiri untuk kontribusi memajukan lokal daerah kayak budaya dan tradisi lokal. Dan yang paling penting itu meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat. Contohnya kita ke kampung literasi. Nah, kami percaya bahwa setiap langkah kecil kami itu bagian dari perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oke, jadi kayak kita menyambung lah ya istilahnya, meneruskan perjuangan para pahlawan. Iya, ya jadi sih? itu sangat menginspirasi kita Kak untuk menjalankan tugas kita sebagai putra-putri Nusantara itu dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa semangat kebangsaan dan juga dedikasi kita untuk kemajuan bangsa. Karena kalau kita lihat perjuangan para pahlawan kita tuh, aduh sampai tumpah-tumpah darah ya kan. Kalau kita sekarang sih enak kayaknya tinggal kayak ngajarin baca, terus juga ke kampung literasi kayak kata Alfa tadi, terus ya melihat orang-orang yang minim pendidikan bisa kita ajarin, itu udah merupakan satu perjuangan juga ya untuk mencerdaskan bangsa pastinya. Kalau kayak dulu kan harus tumpah darah pakai bambu runcing dan yang lain-lain. Untuk saat ini kayaknya udah nggak lagi teman Pro 2 karena di era kemajuan digital ini semuanya berperang dengan digitalisasi. Betul. Di zaman yang sekarang ya pastinya diingat-ingat anak-anak Gen Z yang apa-apa sekarang lebih baik kalau kata Kiki tadi ketinggalan dompet dibanding ketinggalan HP. Bener banget teman Pro 2, karena kalau dari HP udah bisa tuh semuanya diakses. Terus mulai dari pembayaran, jajan apa segala macam, pesan ojek online udah bisa dari handphone. Kalau nggak bawa duit cash ya nggak masalah ya kan. Jadi kata Kiki tadi untuk di zaman sekarang anak-anak muda pastinya lebih enak ketinggalan dompet daripada HP. Itu satu fun fact-nya di era 2024 ini ya Ki. Iya betul. Nah jadi setelah kita ngomongin banyak-banyak nih pastinya ngomongin generasi muda juga, apakah teman-teman Pro 2 tersinggung? Jangan ya, jadi siang hari ini kalian harus dengerin juga obrolan kita pastinya ya. Karena memang kita ini sebagai generasi muda adalah penerus kemerdekaan bangsa ini teman Pro 2. Dan Kiki, Afla sebagai generasi muda nih, menurut kalian apa sih yang bisa kalian lakukan buat meningkatkan rasa cinta tanah air kita ini untuk kalian generasi-generasi muda ini? Kalau dari Afla dulu ya. Nah, jadi karena Afla sebagai putra-putri Nusantara juga, itu Afla sosialisasi tentang sejarah dan budaya Indonesia. Dan kalau sebagai generasi muda, itu kita bisa lewat edukasi diri, terus juga bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kayak mengunjungi cagar budaya, dan kita juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi diri kita sendiri atau juga bisa edukasi orang lain tentang keberagaman kebudayaan lokal. Itu sih ya. Kalau Afla teman Pro 2. Kalau Kiki sendiri gimana Ki? Jadi gimana cara kita meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda itu adalah gimana cara kita untuk mengedukasi para generasi muda itu tentang sejarah bangsa. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, Gen Z ini adalah gimana ya, gennya digital banget kan. Nah, jadi gimana kita mengedukasi mereka melalui platform sosial media gitu. Jadi kita itu contohnya menyebarluaskan informasi positif atau kita menyebarluaskan tentang kebanggaan nasional dan juga pencapaian bangsa gitu. Terus juga bisa juga kita menampilkan tokoh-tokoh muda yang sukses. Jadi kan itu juga akan bisa
menimbulkan rasa cinta tanah air pada generasi muda gitu. Oke, jadi memang dari kita sendiri ya pastinya untuk kedepannya teman Pro 2. Nah, jadi di mendekati hari kemerdekaan ini nih Kiki, Afla, kalian sebagai putra-putri Nusantara 2024 nih untuk Sumatera Selatan, ada nggak sih kegiatan yang kalian bakal lakuin mendekati hari kemerdekaan ini untuk menyambutnya gitu? Kalau putra-putri Nusantara sendiri sering mengadakan berbagai kegiatan kayak lomba, seminar, aksi sosial dan juga event khusus yang menyambut Hari Nasional. Khususnya di hari kemerdekaan ini di tanggal 25 Agustus nanti kita bakal ngadain lomba fashion show dan juga coloring. Nah, di situ fashion show kita membawa tema baju merah putih. Nah, Ya, jadi sedikit informasi bahwa Afla ini ketua dari PPN gitu. Jadi dia udah tahu semua. Oke. Iya, jadi Afla ini ketua Putra Putri Nusantara Sumatera 1 2024. malu deh. Ya, malu. Malu. Dari tadi kamu nggak ada tuh spill kalian cuman mengakui bahwasanya kalian runner up 3 Afla. Jadi Ilmu padi, ilmu Kak. padi. Boleh deh. Ini diterapin banget sama Afla ilmu padinya siang hari ini teman Pro 2. Jadi gitu ya. Kamu adalah ketua dari Putra Putri Nusantara. Iya. Oke, jadi itu aja nih yang bakal dilakuin. Apa ada lagi? Gimana Pak Ketua? Kamu diam-diam kamu merahasiakan semua ini ya. Boleh dong Afla diceritain. Biar teman Pro 2. Kegiatan. Iya, Ayo. mungkin teman Pro 2 kan nantinya tertarik dan jadinya mau ikut. Iya. Siapa tahu mau bergabung. Siapa tahu nggak punya teman mau temenan sama Afla, kan boleh. Atau lebih dari teman? aduh gitu kan. Jadi gimana Afla? Apa kegiatan nggak? Iya, untuk Iya. menyambut kemerdekaan ini nggak usah dijabarin sih, sebutin aja gitu Iya. biar teman-teman Pro 2 tahu. Itu yang tadi kan lomba tanggal 25 Agustus. Terus juga Festival Lampion juga kami ada kami jadi performance untuk menunjukkan custom tradisional. Itu Memperkenalkan ya. Iya. Mempertontonkan kostum-kostum tradisional. Oke, itu aja Afla. Enggak. Kamu sepertinya banyak merahasiakan dari kami berdua siang hari ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bakal lanjut lagi obrolan kita ya siang hari ini teman Pro 2 pastinya bareng Afla dan juga Kiki. Dan aku ingatin lagi buat kamu semua yang mau tanya sama Afla sama Kiki siang hari ini boleh banget langsung ke WhatsApp-nya kita di 0816 1106 916 atau melalui YouTube channel kita RRI Palembang. Langsung aja komen di sana dan pastinya nanti bakal dijawab di sesi berikutnya. Langsung aja deh satu lagu buat dua lagu buat kamu siang hari ini teman Pro 2 dari Tiara Andini, Kupu-Kupu. Betapa mudahnya kau buat pipi merana, jantungku terpompa setiap kita
Jangan hentikan kepak sayapmu, sentuh singkapi pemain hatiku. Jaga bara kau jadi apiku, siang menyala di radar hatiku. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, risingkan dada, melantunkan nada asmara. Andaikan cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa, kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda, risingkan dada, andai cinta setangkai bunga takkan buat kau kecewa, oh kan ku jaga binar hatinya, kan ku jaga binar hatinya. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Oh, baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu. Akankah akal sehat menyadarkanku? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk
dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang. Wow. 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2, masih ngobrol sama Kiki dan juga Afla siang hari ini. Pastinya kita bakal lanjutin obrolan kita seputar kemerdekaan Indonesia. Yang tadi udah cerita-cerita juga tentang apa yang menjadi satu keinginan Afla di 17-an kali ini. Nanti itu udah diobrolin tadi teman Pro 2. Pastinya tadi kan udah aku sounding buat kamu semua yang mau nanya sama Afla sama Kiki siang hari ini bisa ke WhatsApp-nya kita di 0816 1106 916. Nah, jadi udah ada pertanyaan masuk siang hari ini buat Kiki dan juga Afla teman Pro 2. Terima kasih ya yang udah nanya. Dan ini adalah pertanyaan dari Bagas. Katanya nih, harapan kalian berdua buat Indonesia di masa depan, terutama dalam konteks kemerdekaan dan pembangunan. Mungkin langsung dijawab. Boleh. Boleh dari Kiki dulu atau Afla dulu? Afla dulu. Boleh deh Afla, mungkin dijawab dulu pertanyaan dari teman kita, teman Pro 2. Ya, jadi harapan kami untuk Indonesia di masa depan yaitu kami berharap pemerintah dan masyarakat itu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Agar apa? Agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global dengan tetap menjaga jati diri dan budaya lokal. Nah, dalam konteks kemerdekaan, kami berharap setiap warga negara itu dapat merasakan kemerdekaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan. Itu sih Kak. Oke, kalau dari Kiki sendiri gimana Ki? Mungkin Kiki nambahin sedikit ya Kak, karena Afla juga udah menjelaskan. Jadi tentunya harapan kita untuk Indonesia di masa depan itu adalah agar bangsa ini tuh semakin maju, bersatu dan juga mampu menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga nilai-nilai kemerdekaan dan juga pembangunan yang berkelanjutan gitu. Oke. Jadi memang kita kan pembangunan berkelanjutan terus menerus nih. Jadi teman Pro 2 nggak mentok aja di digitalnya aja yang dimajuin, tapi memang kemerdekaan Indonesia ini harus tetap kita perhatiin juga teman Pro 2 pastinya, karena ya sangat disayangkan ya kalau kita omongin lagi terlalu ke barat-baratan udah mendarah daging juga sama anak-anak muda Indonesia ini. Apalagi di era sekarang semua genre atau semua budaya udah bisa masuk ke Indonesia dengan mudah ya pastinya. Dan terus itu tadi tanya dari teman kita Bagas. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari salah satu teman kita, nggak mau disebutin namanya siapa. Jadi dia ini nanya gimana sih cara Kak Kiki dan juga Kak Afla untuk mengajak masyarakat sekitar untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 ini. Ya, jadi kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan aktif melalui berbagai kegiatan. Contohnya kami sering melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi para pemuda tentang pentingnya cinta tanah air. Kami juga sering mengunjungi kampung literasi untuk mendukung pengembangan minat baca dan belajar di masyarakat. Itu sih. Itu kalau dari Afla, itu kalau dari Kiki gimana Ki? Kalau dari Kiki mungkin kita itu menyelenggarakan acara komunitas seperti mengadakan lomba, festival, terus kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan lokal yang kita bisa melibatkan langsung masyarakat luas Kak. Jadi ya semua masyarakat, jadi kayak di kalangan anak-anak sekolah, kita generasi muda, dewasa. Jadi kita benar-benar mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif agar mereka lebih peduli dan lebih semangat untuk Hari Kemerdekaan. Dan juga mungkin kita bisa pasang spanduk gitu di jalan-jalan, itu kan juga akan jadi apa ya? Daya tarik tersendiri daya tarik ya. Kan kalau misalnya spanduk dipasang di jalan-jalan itu kan pasti akan kita nih lo gitu kan. Kayak warga Indonesia tuh kayak gitu kan sih. Nah, jadi mungkin dengan langkah-langkah itu
nggak mungkin sih, pasti dengan langkah-langkah itu kan masyarakat itu akan lebih terlibat dan juga merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat. Oke, setelah kita ngomongin masalah ketertarikan atau kayak gimana cara kita menarik masyarakat untuk lebih berminat ya untuk melaksanakan hari ini menurut kalian apa aja sih yang perlu disiapin gitu kan untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita nih yang udah 79 tahun merdeka tuh, apa aja sih kira-kira? Pernah nggak sih kalian berpikir gitu, apa sih kayaknya kedepannya kita harus gimana, apa yang harus disiapkan, itu pernah nggak? Atau kalian kepikiran nggak? Untuk apa maksudnya? Kan udah 79 tahun nih merdeka nih kan. Jadi untuk ngisi kedepannya, untuk cara kita memaknai kemerdekaan kedepannya tuh gimana? Apa dengan cara kita harus tetap cinta dengan produk lokal atau gimana gitu? Iya sih, benar. Yang pertama mungkin cinta dengan produk Mendukung lokal. produk lokal, seni, kuliner. Ya, betul. Kita lebih sebagai generasi muda, kita wajib banget sih memperkenalkan, mempromosikan kebudayaan di negara kita pastinya ya Kak. Kita ya karena di era saat ini kan banyak orang-orang yang lebih peduli akan gimana ya? Agak lebih peduli sama dunia luar gitu, negara luar, budaya luar. Nah, Terus gimana juga cara? Iya betul Kak. Gimana cara kita sebagai generasi muda memperkenalkan itu bahwa di negara kita ini ada banyak juga kebudayaan yang harus kamu kenal, tempat-tempat pariwisata gitu-gitu, produk-produk lokal, apalagi untuk adik-adik yang SMP, SMA gitu-gitu kan. Itu akan jadi penerus kita gitu. Jadi ayo kita ajak mereka untuk lebih cintai produk dalam negeri. Oke, Afla juga sama ya kayaknya Iya, gitu sama-sama. juga ya pastinya, karena memang banyak banget sekarang nih orang-orang yang lebih kayak memilih barang dari luar negeri gitu kan, Betul. ekspor dari luar. Ini barang buatan luar negeri lo lebih bangga ya dibanding pakai yang punya buatan Indonesia. Iya, terus pasti. jalan-jalan juga kan Kak, Iya, mereka lebih peduli benar. keluar. Padahal di tempat kita ini juga banyak. Kalau kita mau Explore lebih dalam ya. Itu banyak banget tempat-tempat yang cantik juga kok. Kalau untuk kamu foto-foto, ya kita kurang ini aja, kurang update karena kita terlalu peduli sama dunia luar. ya luar. betul. Oke, nah sebagai anak muda atau generasi muda nih di Indonesia yang ke-79 ini, kemerdekaan kita nih, kamu punya obsesi nggak sih? Apa kamu punya cita-cita gitu? Kamu pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kamu menggapai obsesi kamu itu, cita-cita kamu itu? Di 79 tahun Indonesia ya pastinya, dengan kemajuan digitalisasi yang sekarang, gimana cara kamu agar kamu mencapai apa yang kamu cita-citain itu? Mungkin ya kalian kan masih kuliah nih, masih pasti berpikiran kedepannya aku harus jadi seseorang yang begini nih. Itu pernah nggak sih kalian berpikir gimana ya caranya gitu, biar teman-teman Pro 2 juga mungkin bisa menyontoh cara kalian atau trik kalian agar bisa nih kedepannya mencapai apa yang kalian cita-citakan? Ya kalau menurut Afla itu dimulai dari diri sendiri dulu, karena kalau kita nggak ada kemauan sih ya percuma. Nah kalau untuk cara dari Afla sendiri itu, Afla punya sistem time management dimana itu buat ngecapai goals juga. Contohnya kita ini ada apa resolusi tahun resolusi. Biasanya ada 3 goals yang mau dicapai. Nah, di situ biasanya kebanyakan orang itu cuma kayak ditaruh di dinding itu udah. Nggak cuma dilihat doang, kayak sekedar mimpi doang. Nah, yang menurut Afla benar itu, maksudnya yang bagus itu di breakdown. Jadi 1 tahun itu di breakdown ke 3 bulan, karena kita kan ada 12 tahun, jadi itu bisa ada 4 quarter. Jadi 1 quarter itu 3 bulan. Nah di 3 bulan itu kita breakdown tadi yang tahun tadi, terus per bulan sampai ke minggu, terus sampai ke harian. Nah harian itu biasanya ada habits, aksi-aksi apa yang bisa mendekatkan kita ke goals itu. Nah, jadi ya capai aja 1% per hari. Gitu ya. Kalau Kiki sendiri gimana Ki? Ya kalau Kiki sendiri sebagai perempuan ya Kak, sebagai perempuan dan sebagai mahasiswa. Jadi mohon maaf sebelumnya Kak. Jadi di tempat tinggal aku itu kan, maksudnya adik-adik di bawah aku tuh udah banyak yang menikah muda. Cuma menikah muda yang emang finansial dan semuanya emang menurutku ini masih kurang. Nah, jadi aku sebagai perempuan obses sekali untuk menjadi seorang pembisnis Kak. Kenapa? Karena aku pengen menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Karena perempuan
perempuan itu nggak bisa dipandang kayak dia cuma bisa diam di rumah, atau dia kamu mau kuliah nanti pulang-pulang juga masih ke dapur gitu kan. Nah, aku ingin memberi contoh tentunya kepada lingkungan aku ya, khususnya gitu, untuk di lingkungan aku sendiri, kalau perempuan itu nggak kayak gitu. Jadi maksudnya kita tuh bisa kok ngegapai mimpi kita. Dan kebetulan aku juga kan kuliah jurusannya bisnis ya Kak. Jadi walaupun kita diem di rumah, kita tetap akan bisa punya peluang untuk ngebantu orang lain gitu. Kita tetap bisa muter gimana caranya ya, pembisnis Kak. Jadi kalau pembisnis itu kan ya jangan peduli ini deh usahanya besar atau kecil, yang penting kita bos dulu. Kalau aku sekarang prinsipnya kayak gitu. Mindsetnya dulu. Iya, yang penting kita bosnya, kita bisa ngasih lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar kita. Pokoknya aku ini sih berkaca banget dari lingkungan aku di rumah. Jadi aku obses banget pengen kejar cita-cita aku, pokoknya aku harus mewujudkan cita-cita aku, nggak cuma buat aku sendiri, jadi juga buat ya keluarga pasti, tapi untuk lingkungan aku juga akan mendapatkan dampak itu. Oke, di kemerdekaan yang ke-79 Iya, ini masih semangat. banyak ya yang Banget. kamu lihat di daerah rumah kamu, sekitar rumah kamu yang Iya. kayak gitu, yang di bawah umur udah nikah Iya, gitu banyak, kan. Kak. Padahal itu Sedih. salah satu termasuk juga pelanggaran juga sih, ya kan, di usia Indonesia yang ke-79 tahun masih ada Nah. yang seperti itu kan. Semoga- Yang kalau kata kamu tadi semuanya dari finansial, kesiapan Iya. tuh belum ada yang siap. Contohnya banyak, mungkin di daerah kakak atau daerah Afla juga ada Ada, gitu ya kan. pasti itu. Sedih aja Kak, kayak di usia kayak gitu kan harusnya masih sekolah gitu-gitu, tapi udah gendong anak gitu Ya, ya. Sedih aku semua. Jadi aku obses banget, aku harus kuliah tepat waktu, lulusnya tepat waktu, aku mau buka usaha, aku mau ciptain lapangan pekerjaan. Oke, itu boleh banget nih teman Proda dijadiin salah satu contoh nih obsesinya Kiki dan Iya. juga cara kerjanya si Afla nih bisa kalian contoh teman Proda. Kalau Afla tadi dia lebih terstruktur, kalau Kiki dengan obsesinya yang Ya, obsesi banget. pengen banget terwujud cita-citanya menjadi satu orang pembisnis pastinya teman Proda. Terakhir deh siang hari ini sebelum kita nutup obrolan kita, nggak kerasa karena kita udah ngobrol hampir 60 menit siang hari ini. Dengan cara apa kalian sebagai generasi muda, anak-anak muda Gen Z ini mengucapkan rasa terima kasih kalian kepada para pejuang yang udah mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Mungkin aku dulu boleh ya. Ya. Boleh. Jadi caranya kita untuk berterima kasih tadi ya Kak kepada para pejuang, ya dengan cara kita melanjutkan perjuangan mereka gitu, dengan cara kita sebagai generasi muda untuk terus sih, bukan lebih, untuk terus pokoknya terus kita merayakan kemerdekaan itu, kayak kita terus menjaga terus bersatu gitu kan, kita terus berkontribusi, terus aktif untuk kemajuan negara kita. Itu sih cara berterima kasihnya, menghargai mereka dengan cara seperti itu, tetap menjaga kemerdekaan, tetap bersatu, mencintai produk lokal gitu. Kalau Afla sendiri gimana Afla? Sama kayak Kiki tadi, Afla mau nambahin, itu kita punya prinsip. Yang penting kita punya prinsip, disiplin, jujur, tepat waktu, rajin. Nah itu ya. Itu aja. Iya, karena memang perlu banget ya kita sebagai generasi muda menjaga kemerdekaan kita nih, menjaga keutuhan bangsa pastinya teman Pro 2. Dan jangan sampai kamu gampang banget kemakan hoax yang beredar di internet. Ya enggak sih? Iya benar. Iya dong, pastinya ya. Itu karena udah banyak banget yang bertebaran tuh. Iya, ya kan? Kak, bener Kak, banyak Pasti banget. kalian anak-anak Lebih bijak yang aja sih. melek digital lah ya, di X, di TikTok, di Instagram itu udah kayak banyak banget ceritanya kan. Jadi kita harus lebih pandai lagi untuk menjaga kemerdekaan Indonesia ini teman Pro 2. Oke deh, gak kerasa ya obrolan kita siang hari ini udah mendekati 60 menit. Udah pas 60 menit teman Pro 2. Gak kerasa kalau ngobrol sama dua orang yang pemikirannya maju nih, kayak wah ngalir aja gitu kan. Apalagi kayak mereka-mereka ini yang memang dipersiapkan untuk memajukan atau meneruskan kemerdekaan bangsa teman Pro 2. Tapi kalian juga kok teman-teman Pro 2 yang dengerin kita siaran hari ini juga merupakan salah satu orang
orang yang penting banget buat kemajuan Indonesia ke depannya. Karena kalau nggak kalian siapa lagi gitu kan, para anak-anak muda ya, bukan kalian aja sih, kita juga semua lah pokoknya yang ada di Indonesia ini. Dan siang hari ini obrolan kita bisa kamu tonton lagi teman Pro 2 atau kamu dengerin lagi melalui YouTube channel kita RRI Palembang, karena di sana ada. Barangkali kalian ketinggalan obrolan seru siang hari ini kan. Terus terima kasih buat Kiki sama Afla udah main jauh-jauh ke studio Pro 2 siang hari ini, panas-panas lagi di luar, panas banget. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi ya ke depannya, siapa tahu kita akan ketemu lagi untuk ngobrolin hal yang lebih istimewa dan lebih seru lagi pastinya. Oke deh, langsung aja teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Mita, Rizky dan juga Afla pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you in the next day, dan pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.